sekarang kita akan membahas materi dari sub pokok bahasan negara maju dan negara berkembang, yaitu sub materi yang sangat esensial, sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi yang satu ini biasanya memiliki hubungan berat dengan tradisi dan adat istiadat. Umumnya negara yang bergantung dengan sektor pertanian masih menerapkan sistem ekonomi yang satu ini. Dirilis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud bahwa dalam sistem ekonomi ini pola produksi, distribusi, dan konsumsi masih bersumber pada pengetahuan yang telah dianut dari masa ke masa dan sudah melekat di tengah masyarakat. Sistem ekonomi tradisional merupakan tanggapan aktif manusia mendukung suatu keberhasilan terhadap lingkungannya dalam usaha memenuhi kebutuhannya sesuai dengan pelaksanaan yang sifatnya tradisional. Masyarakat yang menerapkan sistem ekonomi ini biasanya merupakan masyarakat yang belum memiliki pembagian kerja, masih melakukan sistem barter. Produksi dan distribusi juga terbentuk karena tradisi dan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional mengutip modul ekonomi untuk pembelajaran SMA dari Kemendikbud. 1. Belum ada pembagian kerja dalam kegiatan ekonomi. 2. Menerapkan sistem barter dalam kegiatan perdagangan. 3. Jenis produksi ditentukan sesuai dengan kebutuhan. 4. Hubungan masyarakat bersifat kekeluargaan. 5. Umumnya berkumpul pada sektor agraris. Dan yang keenam adalah kegiatan ekonomi berikat pada alat istiadat. Yang ketujuh, alat produksi masih sederhana. Yang kedelapan, produksi dipelajari secara turun-temurun dan telah melekat di tengah masyarakat. Yang kesembilan, menjadikan kekayaan alam sebagai sumber penghidupan. Yang berikutnya adalah sistem ekonomi tradisional. Yang pertama, memotivasi masyarakat untuk menjadi produsen. Yang kedua, terhindar dari persaingan tidak sehat karena produksi tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Yang ketiga, sistem barter membuat masyarakat cenderung jujur. Yang keempat, mendorong kerjasama dan kerukunan individu dalam kelompok masyarakat. Yang kelima, perekonomian cenderung stabil. Yang keenam, alam relatif terjaga karena ada prestasi. Selain kelebihan dalam ekonomi tradisional juga dikenal dengan kekurangan sistem ekonomi tradisional. Yang pertama adalah kegiatan ekonomi dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup saat ini. Yang kedua, sulit mempertemukan kedua belah pihak yang saling membutuhkan. Yang ketiga, produktivitas rendah. Yang keempat, sulit menetapkan ukuran dari barang yang dipakai. Yang kelima, kualitas barang hasil produksi rendah. Yang keenam, kegiatan ekonomi tidak mau meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang ketujuh, yang terakhir, masyarakat kurang berkembang karena cenderung menolak produktivitas. Demikianlah penjelasan singkat tentang materi sistem ekonomi tradisional.